Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ayat 104, yang dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman agar mereka tidak mengatakan kepada Rasul dengan satu kalimat yang kalimat itu bisa diinterpretasikan secara negatif, yang itu merupakan salah satu tabiat dan karakter dari orang-orang Yahudi yang sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak diinterpretasikan atau ditafsirkan secara negatif. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita secara tahlili, yaitu ayat ke-105 dari surat Al-Baqarah. Bagi yang ada Al-Quran bisa membukanya. Bagi yang memiliki HP, di situ ada aplikasi Al-Quran, bisa membukanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat ini dimulai dengan kalimat ma. Kalimat ma dalam bahasa Arab ini bisa digunakan dalam berbagai arti. Kalau kita belajar bahasa Arab, ma itu yang pertama bisa berfungsi sebagai harfu istifham, kalimat tanya. Misalnya, mal muradu, apa yang dimaksud. Jadi ma itu bisa berarti apa. Ma juga bisa berarti apa? Sesuatu yang artinya adalah yang, atau disebut dengan mausul. Tetapi di dalam ayat ini ma ini berfungsi sebagai an-nafiyah. An-nafiyah itu artinya berfungsi yang artinya adalah tidak. Ma yawaddu alladhina kafaru. Yawaddu dalam bahasa Arab itu sama dengan ahabba. Dari kata yawaddu muncul kata mawaddah. Mawaddah warahmah, sama artinya dengan habba al-hub atau ahabba mahabbah. Jadi kata mawaddah itu sama dengan mahabbah, tapi muatannya beda. Kalau mawaddah itu lebih ringan, tapi mahabbah lebih tinggi. Artinya adalah cinta atau suka. Maka kalau kita artikan ma yawaddu, tidak suka. Siapa yang tidak suka? Alladzina kafaru, mereka yang kafir. Nah, di sini ada istilah kafaru. Kafaru ini
artinya dalam bahasa Indonesia itu kafir, diambil, diakomodir oleh bahasa kita dengan istilah yang sama, yaitu kafir. Kata kafir itu dari kata kufrun. Kata kufrun dalam bahasa Arab itu artinya menutupi. Sama kebalikannya dengan syukrun. Kalau syukrun dari kata syakara itu membuka, lawannya kufrun. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat, Allah buka. Buka apa? Buka lagi rizki dan keberkahan buat kita. Tapi kalau kita kufur, Allah tutup. Itu maksudnya. Maka ada istilah kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah. Artinya apa? Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kafir itu lalu diambil ke dalam bahasa Inggris, cover. Cover itu artinya penutup. Itu cover. Dalam istilah agama Islam, istilah ini merujuk pada orang yang menolak kebenaran agama Allah setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Artinya apa? Ketika datang Islam kepada mereka, mereka tidak mau mengakui, disebut kufur. Maka kalau ada orang non-muslim kita anggap kafir, itu wajar secara bahasa agama. Itu bukan menggunakan bahasa yang bisa membuat konflik, tidak. Secara keagamaan memang mereka itu adalah kafir. Artinya apa? Menolak kebenaran Islam dan Al-Quran serta kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu bahasa biasa. Tapi kadangkala orang mendramatisir istilah itu sehingga seakan-akan kalau dibilang kafir marah dia. Padahal mereka juga bilang kita kafir. Mereka bilang kita apa? Kafir. Coba tanya orang Islam kafir nggak menurut mereka? Kafir. Tidak mengakui agama mereka itu nanggap kafir. Sama kita nggak mengakui atau mereka tidak mengakui keberagaman kita, dianggap kufur karena tertutup. Istilah kafir itu ada beberapa pembagian, kita harus paham, Pak. Kalau dari segi keyakinan, kafir itu ada 3. Nanti akan masuk ini orang ahlul kitab. Kafir yang pertama adalah orang kafir yang memang mereka menolak keberadaan Tuhan, Allah. Dia nggak percaya adanya Allah, ateis. Orang-orang yang anti Tuhan, nggak percaya sama Tuhan dan nggak percaya sama agama, maka disebut dengan kafir mulhid. Satu tuh. Dan itu ada banyak tuh, terutama di Barat. Mereka nggak percaya Tuhan. Kalau ditanya, Tuhan, Anda percaya nggak? Tidak. Mana buktinya ada Tuhan? Karena apa? Karena mereka mengukur keberadaan suatu berdasarkan apa yang bisa diakses oleh panca indera. Itu mereka tuh, Pak, di Barat. Maka paham mereka adalah materialisme. Apa? Kalau sesuatu tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, maka enggak ada itu. Itu pemahaman mereka. Maka mereka mengatakan Tuhan itu enggak ada. Itu namanya kafir mulhid. Satu. Kedua, kafir musyrik. Dia percaya Tuhan, tapi konsepnya salah. Misalnya siapa? Orang-orang yang menyembah berhala. Patung dijadiin Tuhan. Pohon dijadikan Tuhan. Batu-batuan dijadikan Tuhan. Maka kita pernah belajar animisme dan dinamisme. Itu ada di orang-orang kita dulu, Pak, sebelum Islam datang. Mereka menyembah terhadap kekuatan alam. Pohonnya gede banget nih. Angker nih, dia sembah. Terus batu yang besar, dia sembah. Dan lain sebagainya mereka sembah. Itu namanya musyrik. Menyembah sesuatu selain Allah, yaitu menyembah berhala. Yang ketiga, kafir kitabi. Yaitu pengikut agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, diakui dalam Islam, tetapi karena mereka menolak kerasulan Muhammad dan Al-Quran, maka mereka dianggap kafir. Tapi kafirnya kitabi. Tuhan mereka bisa sama Allah.
Meskipun dalam Kristen yang sekarang terjadi modifikasi, terjadi yang disebut dengan perubahan, tetapi awal mulanya sama. Tapi karena mereka menolak Rasul Muhammad dan mereka menolak Al-Quran sebagai kitab suci, maka mereka dianggap kafir tuh. Namanya kafir kitabi. Maka kafir ada 3 tuh. Kafir mulhid, kafir musyrik, kafir kitabi. Yang kedua, secara hukum, ini perlu kita pahami. Di dalam fikih itu ada beberapa jenis kafir. Nanti ada konsekuensinya. Kafir yang pertama, kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah orang-orang non-muslim yang berada di dalam negara Islam, tetapi mereka konflik dengan Islam. Kafir harbi itu. Harbi itu artinya perang. Zaman sekarang udah nggak ada, Pak. Zaman dulu ada. Zaman Rasulullah ada itu. Orang-orang kafir yang memerangi Islam. Siapa? Kaum musyrik Mekah. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang non-muslim yang hidup di negara muslim dan mereka dilindungi oleh pemerintahan muslim. Maka mereka wajib membayar jizyah. Sekarang udah nggak ada. Jizyah udah nggak ada itu. Jizyah itu non-muslim bayar uang pajak kepada pemerintahan muslim, tujuannya adalah supaya mendapat perlindungan. Maka orang muslim tidak boleh ganggu dia. Man ada zimmiyan faqad adzani. Kata Rasul, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia menggangguku. Zaman sekarang udah nggak ada. Jizyah udah nggak ada. Itu tanda, kata Nabi, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat adalah ketika jizyah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang tidak ada lagi yang namanya jizyah, diganti dengan pajak. Di Saudi, negara Islam, tidak ada jizyah. Di tempat lain, Iran, tidak ada jizyah. Berarti apa? Nabi meramalkan salah satu tanda di mana kiamat sudah mulai dekat adalah ketika jizyah itu diangkat dan sekarang terangkat. Ini yang perlu dipahami. Yang ketiga, namanya kafir muahid, orang non-muslim terikat perjanjian damai dengan negara Islam. Dan yang terakhir adalah kafir musta'man, yaitu non-muslim yang mendapatkan jaminan keamanan sementara di wilayah Islam. Itu kafir dari sudut pandang fikih. Jadi ada perbedaan. Nah, kalau kafir kira-kira mempengaruhi nggak dalam fikih? Mempengaruhi. Pengaruhnya di mana? Anda tidak boleh nikah terhadap perempuan yang non-muslim, kecuali dengan ahlu kitab. Itu pun kemudian terjadi perdebatan. Perempuan ahlu kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi Nasrani tidak dianggap lagi ahlul kitab. Kenapa? Karena Tuhannya beda. Mereka memiliki trinitas. Yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Rasul tetapi tidak beriman kepada Rasulullah. Itu ahlul kitab. Tuhannya sama, tetapi orang-orang Nasrani itu sudah beda konsep Tuhannya. Kalau Anda ingin belajar tentang konsep ketuhanan Kristen, itu sampai sekarang nggak pernah selesai, Pak. Ribut terus. Kalau kita jelas, qul huwallahu ahad, jelas. Konsep ketuhanan kita tuh jelas, ayatnya pun jelas. Ini yang membuat orang tidak bisa membantah apa konsep ketuhanan kita. Yang kedua, pengaruhnya apa? Dalam hal waris. Kalau ada keluarga kita yang murtad, maka dia nggak berhak dapat warisan. Tuh, nggak berhak dapat warisan, tapi tetap saudara, tapi nggak dapat warisan. Lalu solusinya apa? Dapat hibah atau wasiat. Hibah, beri aja, tapi bukan warisan. Kenapa? Warisan itu persoalan agama. Sementara hibah bisa pemberian. Ini saya punya kontrakan 20 nih. Ada yang murtad nih. Kasih aja dari hibah, boleh. Tapi kalau warisan tidak boleh. Yang ketiga adalah terkait dengan larangan memakan sesembelihan non-muslim. Jadi kalau ada kambing jagalnya non-muslim, Pak, haram itu. Penjagalnya non-muslim, tapi dia
jadi penjagal sapi kurban. Haram nggak hukumnya? Haram. Kenapa? Karena nggak boleh memakan sembelihan non-muslim. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi gimana kalau orang muslim lalu menyembelih tanpa membaca bismillah, boleh nggak? Gimana, Pak? Ada dua pendapat. Pendapat mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam dirinya itu sudah Islam. Sudah ada kalimat Allah. Tapi dia mengatakan harus dengan sembelihan, membaca bismillah. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir tidak akan suka. Dari mana orang kafir itu? Min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Dulu saya waktu masih kecil, Pak, salah paham tentang ahli kitab. Saya pernah ditanya, ente ngaji kitab buat apa? Supaya jadi ahli kitab, saya bilang. Ternyata ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Pak. Baru saya tahu. Setelah mulai tahu konsepnya. Dulu waktu masih alia, nggak ngerti tuh ahli kitab. Makanya kalau ditanya, ente ngaji kitab di mana-mana mau ngapain ya? Supaya jadi ahli kitab, saya bilang. Maksudnya ahli kitab pandai membaca kitab kuning, maksudnya gitu. Tapi penggunaan istilahnya yang keliru. Ternyata ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Maka yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah kelompok agama yang memiliki kitab suci. Itu konsep ahli kitab. Yang kitab suci ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok agama itu. Siapa kelompok agama yang dapat kitab suci? Siapa, Pak? Dari Allah. Yahudi. Yahudi ini pengikut Nabi Musa. Nabi Musa dapat kitab suci apa? Taurat. Maka pengikut Nabi Musa itu mengamalkan ajaran-ajaran Taurat. Tapi mereka, kata Al-Quran, mereka mengubah-ubah Taurat itu. Sehingga mereka jadi kafir tuh. Karena apa? Pertama, mereka ubah-ubah kitab suci. Yang kedua, mereka tidak meyakini Rasulullah sebagai utusan terakhir. Dan tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dianggap kafir. Tapi Tuhannya sama. Itu disebut dengan kafir kitabi. Ahlul kitab yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Ahlul kitab yang kedua, orang-orang Nasrani yang menerima kitab apa, Pak? Injil. Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Maka mereka adalah pengikut Nabi Isa. Tapi dalam perjalanannya mereka kemudian mengubah apa? Mengubah kitab sucinya, dan mereka mengubah teologinya. Mengubah teologinya sampai di dalam surah Al-Maidah itu Allah cerita, dan cerita Allah akan terjadi. Apa? Nabi Isa ditanya sama Allah, "Ya Isa, atattakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? A anta qulta linnas?" Apakah engkau mengatakan kepada manusia? Apa perkataannya? Atattakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, Maha Suci Engkau, aku enggak pantas mengucapkan seperti itu. Nabi Isa sendiri menolak. Maka kemudian Nabi Isa lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk." Kalau engkau mengazab mereka, ya Allah, mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka, mereka ini adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau mengazab mereka, engkau adalah maha kuasa dan maha bijaksana. Jadi doanya Nabi Isa dengan doanya Nabi Nuh beda. Kalau doanya Nabi Isa, ampuni mereka. Tapi kalau engkau ingin mengazab mereka, mereka ini hamba-Mu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha bijaksana. Itu Nabi Isa. Lebih mengedepankan apa? Hati. Tapi Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh?
La tadharhum fil ardi dayyara. Ya Allah, jangan biarkan mereka hidup di muka bumi ini. Kenapa? Fa innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran katsira. Kalau seandainya engkau membiarkan mereka hidup, mereka akan tambah memberikan kesesatan dan melahirkan anak-anak yang jahat. Berarti boleh enggak mendoakan keburukan buat orang-orang zalim? Nah, boleh ternyata tuh. Dibolehkan kan? Kalau memang kezalimannya udah tingkat tinggi. Apa zalim? Yang pertama adalah merusak kehidupan manusia, merusak akidah manusia. Boleh kita doakan. Seperti zikir namanya hizib yang disusun oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, namanya Hizib Nasr. Hizib Nasr itu isinya hancurkan mereka, hancurkan mereka. Jadi hizib itu ada dua tuh, Hizib Nasr dan Hizib Bahar. Kalau saya baca Hizib Bahar, Hizib Bahar itu Hizbul Aulia, hizibnya para wali. Hizib Nasr, hizib melawan musuh. Jarang saya baca. Kenapa? Karena isinya keras, hancurkan mereka, pecahkan kesatuan mereka dan sebagainya. Itu hizib yang disusun oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, yang ketiga yang termasuk kaum ahlul kitab namanya as-sabiin. Bapak pernah dengar nama as-sabiin dalam Al-Quran? Pernah? Ada itu Pak. Baca Al-Quran, kemudian pahami ada kosakata namanya as-sabiin. Kata sabiin itu adalah kelompok minoritas yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62, nanti dicari. Surat Al-Baqarah ayat 62, yang mereka ini adalah penganut ajaran tauhid yang belum jelas identitasnya, tetapi mereka meminta petunjuk kepada Tuhan, kepada bintang, maka disebutnya as-sabiun, kelompok sabian. Sebagian ulama menganggap mereka ini pengikut Nabi Yahya. Nabi Yahya itu anaknya siapa ya? Anaknya siapa Pak? Yahya anaknya siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi Zakaria. Wah, ini pelajaran agamanya berantakan dulu ini. Anaknya Nabi Zakaria, namanya Yahya. Ada yang mengatakan kelompok sabiin ini adalah pengikut dari Nabi Ibrahim. Makanya ada yang mengatakan jangan-jangan Nabi Ibrahim ini namanya Brahma, yang menjadi dewanya orang Hindu. Bisa jadi, bisa tidak, kita nggak tahu. Ada yang mengatakan demikian. Makanya ada yang mengatakan Hindu dianggap sebagai ahlul kitab, Buddha dianggap sebagai ahlul kitab, tapi terjadi ikhtilaf para ulama. Tapi ada yang mengatakan sebagai ahlul kitab karena dianggap bahwa Buddha itu pengikut dari Nabi Dzulkifli, Siddhartha Buddha Gautama, yang hidupnya semasa dengan Nabi Dzulkifli. Yang kemarin heboh ditemukannya makam tuh di Cina Pak, heboh nggak? Yang kemudian mengatakan makamnya Nabi Dzulkifli, tapi ternyata ya perlu diriset kembali. Termasuk juga Hindu sama. Kalau Anda mempelajari agama Hindu itu hampir sama itu Pak. Nanti bisa dikembangkan lebih luas lagi. Saya nggak bisa jelaskan karena waktunya sangat singkat. Nah, kenapa ahlul kitab dianggap kafir di sini? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidak suka orang-orang kafir dari kelompok ahlul kitab. Kenapa mereka dianggap kafir? Jawabannya seperti yang saya katakan tadi, karena mereka menolak kenabian Muhammad. Yang kedua, mereka menolak Al-Quran. Yang ketiga, mereka telah menyimpang akidahnya. Seperti apa? Kitab suci mereka ubah-ubah. Konsep teologi mereka buat sendiri, bid'ah di dalam akidah. Bid'ah akidah. Makanya istilah bid'ah itu di dalam akidah dan ibadah makhdhah. Jangan semuanya dianggap bid'ah. Kita ini kan seringkali menganggap bid'ah sesuatu yang bersifat muamalah, dianggap enggak di zaman Nabi. Maulid itu adalah tradisi, dia muamalah. Maka enggak usah dicari zaman Nabi ada apa tidak, karena dia tradisi, muamalah. Yang perlu dilihat apa isi maulid. Apa isi maulid? Isinya adalah silaturahmi.
Anda bertemu dengan orang di tempat. Kedua, membaca sirah Nabi. Membaca sirah Nabi dilarang enggak tuh? Anda baca Quran, mana lebih penting? Mana yang lebih bagus, baca Quran atau baca sirah Nabi? Sirah Nabi, Pak. Di situ sirah Nabi. Cuma karena bahasa Arab, Anda nggak paham. Barzanji itu isinya tentang sirah Nabi. Sirah itu artinya perjalanan Nabi. Ketiga, membaca salawat. Banyak tuh disebut nama Rasul. Kita Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dapat pahala enggak tuh, Pak? Dapat. Kemudian dengerin nasihat agama, dapat pahala enggak? Dapat. Maka maulid memang tidak ada zaman Nabi, tapi isinya diajarkan oleh Nabi. Boleh enggak tuh? Duren, Pak, duren. Bapak kalau lihat duren, jelek apa cakep tuh? Duren. Jelek banget, Pak. Tapi kalau Bapak belah duren itu isinya enak enggak tuh? Enggak ada yang tidak suka duren. Kecuali yang kolesterolnya tinggi, yang gulanya tinggi. Itu jelas bukan karena nggak suka, memang dilarang, Pak. Artinya apa? Kalau lihat sesuatu, lihat isinya. Sesuatu yang dianggap bid'ah adalah dalam akidah. Misalnya mengakui ada Rasul setelah Nabi Muhammad, itu bid'ah. Atau mengatakan sholat maghrib 3 jadi 4, itu dianggap bid'ah. Tapi muamalah, kebiasaan, kalau ada perubahan tinggal ukur. Sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata tidak sesuai, kita bisa mengatakan ini menyimpang. Ukurannya itu. Nah, kita lanjutkan. Walal musyrikin, termasuk apa? Orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang musyrik itu adalah orang yang menolak semua konsep ketuhanan, itu musyrik. Dan mereka menyembah berhala, itu musyrik. Dan orang musyrik, kata Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Maka karena dia najis, dia kotor, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Maka dia enggak boleh masuk Masjidil Haram. Masjid Mekah dan Madinah. Masjid lain boleh enggak? Boleh enggak orang Kristen, Hindu, Buddha masuk ke Nurul Iman, boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak, Pak? Enggak. Dibilang nggak boleh. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh mana? Masjidil Haram, Masjid Mekah dan Madinah itu nggak boleh. Makanya orang non Muslim nggak boleh masuk situ. Tapi kalau Jeddah boleh. Kenapa? Masjid-masjid lain itu boleh selama dia menjaga etikanya. Misalnya apa? Dia masuk non Muslim nih, dia pakai hijab, pakai kerudung. Dilarang. Dia tegas nih. Kalau saya kasih toleransi. Ini kelompok radikal, saya moderat. Jadi memang kalau kita katakan Nurul Iman radikal, Darussalam moderat. Banyak gitu. Artinya Bapak pernah lihat Masjid Istiqlal dimasuki oleh Obama dan istrinya? Pernah kan? Pernah tuh. Bukan Obama ya? Bill Clinton. Nah, Bill Clinton agamanya apa sih? Oh, jadi secara fikih boleh selama dia pakai. Tapi waktu itu kalau nggak salah termasuk Obama dan istrinya. Termasuk kalau nggak salah ya. Tapi nanti dicek ulang. Oh, saya masuk. Rajanya Kristen aja masuk, apalagi anak-anak ya. Kenapa mereka nggak suka? Apa yang mereka nggak suka? Ayyunazzala alaikum min khairin, yaitu yunazzala itu diturunkan alaikum kepada kalian min khairin, khair kebaikan. Apa itu kebaikan? Yang dimaksud di sini orang-orang kafir dari kelompok ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak suka kalau orang Islam itu dapat kemenangan, dapat kemajuan, dapat mukjizat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka seperti itu? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka punya sifat hasad. Kenapa orang-orang Yahudi tidak mau menerima Islam? Padahal mereka kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui
Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Bapak punya anak nggak, Pak? Bapak kenal nggak anak-anak Anda? Sampai apa? Tandanya pun kita kenal. Orang-orang Yahudi, kata Allah, mereka mengenali Muhammad itu seperti mengenal anak mereka. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab suci mereka Taurat dan Injil tentang ciri-ciri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Taurat dan Injil itu dijelaskan. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena di dalam diri mereka itu ada sifat hasad. Makanya hasad itu harus dihilangkan dari diri kita. Kapan-kapan kita akan bicara. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah yahtassu, menghususkan bi rahmatihi, dengan rahmatnya kepada siapa? May yasha, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Nah, di sini kalau kita lihat, Allah punya kewenangan khusus, mutlak, tidak ada bisa yang mengkritik. Allah mau milih siapapun itu urusan Allah. Allah mau milih Muhammad sebagai nabinya itu urusan Allah. Allah menjadikan Anda sebagai ulama itu urusan Allah. Menjadikan Anda sebagai ustadz, sebagai dokter dan sebagainya itu urusan Allah. Itu yang perlu dipahami. Artinya apa? Itu otoritas Allah, tapi bukan wajib bagi Allah. Bisa dipahami nggak, Pak? Misalnya beri contoh, Anda belajar. Apakah Anda belajar pasti pintar? Anda belajar, apakah setiap orang belajar pasti pintar? Belum tentu, Pak. Yang memberikan otoritas Anda pintar itu Allah, tapi belum tentu belajar bisa jadi orang pintar. Tapi belajar bisa menjadi wasilah menjadi orang pintar, tapi tidak semua orang belajar jadi pintar. Kenapa? Contohnya orang-orang di pesantren, apakah semua jadi kiai? Jadi kiai enggak? Padahal tujuan mereka mau jadi ustadz. Yang lulus tidak semuanya jadi kiai. Hanya paling satu atau dua. Kenapa? Karena otoritas Allah menentukan si A, si B, si C ini sebagai ustadz. Tapi yang lainnya bisa macam-macam. Nah, karena itu maka tidak boleh kita mengkritik otoritas Allah. Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki, itu urusan Allah. Allah mengkafirkan orang, menyesatkan orang, itu urusan Allah. Allah memberikan petunjuk, itu urusan Allah. Bukan hak kita. Kalau orang misalnya berbuat baik, wajib nggak masuk surga? Wajib nggak masuk surga? Nggak wajib, Pak. Bagi Allah, Allah nggak wajib masukkan dia ke dalam surga. Dan bagi orang yang berbuat jahat, wajib nggak masuk neraka? Nggak juga. Itu akidah kita. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang berhak memasukkan orang ke dalam surga dan neraka itu urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah mencari rahmat Allah. Maka kata Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Artinya apa? Anda harus cari rahmat Allah. Bagaimana caranya mencari rahmat Allah? Maka caranya adalah yang pertama, Anda harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah lakukan, tapi syaratnya apa? Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Maka meskipun kita ibadahnya hebat, tetapi karena niatnya bukan karena Allah, Allah tolak itu, Pak. Makanya yang pertama adalah kita mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mengikuti itu harus ada syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi jangan ngarang sendiri. Jangan ngarang sendiri. Karena dulu ada orang yang sholat, Pak, dia bikin cara sendiri. Apa contohnya? Dulu, nggak tahu sekarang ya. Dan nggak tahu apakah Bapak masih ingat. Dulu ada orang punya pendapat, imam jadi sholat, dia jadi imam sholat. Dia baca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, lalu dia terjemahkan. Pernah dengar nggak, Pak?
Pernah? Zaman dulu tuh. Dan itu heboh. Boleh jadi nanti Bapak bisa cek di YouTube tuh. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia terjemahin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut Bapak, itu mengikuti ajaran Rasulullah tidak? Jelas tidak. Maka kita bisa mengatakan orang itu amalnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua syaratnya kalau amal ingin diterima. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin sholat kita diterima, belajar fikihnya, Pak. Belajar fikih. Belajar juga tasawufnya apa tentang ikhlas supaya dua-duanya diterima. Karena banyak orang yang tidak ngerti tentang sholat, coba ikut-ikutan. Makanya kalau ada pengajian fikih dan gurunya memang benar-benar ngerti tentang fikih, Bapak harus hadiri. Belajar benar-benar tentang fikih. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki anugerah yang besar. Maksudnya apa? Allah yang memiliki karunia yang tidak terbatas, dan Allah akan berikan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan manusia tidak bisa protes, tidak bisa mengeluh. Kalau Allah berikan kepada Anda rizki 2 juta 1 bulan, itulah rizki Anda. Anda nggak bisa protes sama Allah. Yang bisa Anda lakukan apa? Yang pertama terima, yang kedua syukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ngeluh. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa curhat kepada Allah. Curhat. Tahu curhat, Pak? Curhat itu Anda berdialog sama Allah. Ya Allah, saya ini dalam kesulitan. Saya ditimpa satu penyakit. Itu namanya curhat kepada Allah. Kalau curhat jangan kepada orang, Pak. Kalau curhat kepada orang tersebar tuh. Tapi kalau curhat kepada Allah, Allah sangat suka kalau ada orang curhat kepadanya. Dan ayat ini sebenarnya adalah secara tersirat ini menepis anggapan bahwa rahmat atau kenabian itu hanya diberikan kepada golongan tertentu, yaitu Bani Israel. Karena orang Bani Israel itu merasa dia paling mulia, rasnya paling mulia sampai sekarang. Karena dia merasa ras paling mulia, maka mereka itu bisa menindas orang-orang lain. Siapa? Orang Kristen ditindas, orang Islam ditindas. Yang ditindas bukan cuma orang Islam kalau di Palestina, tapi orang-orang non-Muslim seperti Kristen pun ditindas oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya paling mulia. Maka Allah kritik tuh. Allah berhak memilih siapapun yang Dia kehendaki untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah Islam. Nah, kalau kita bisa petik pesan moral daripada ayat ini, yang pertama adalah persoalan musuh Islam itu nggak akan pernah selesai. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ingin selamat dari kehidupan dunia ini, maka hilangkan dari diri kita satu sifat yang membuat orang-orang Yahudi Bani Israel itu celaka. Apa? Hasadan min indi anfusihim. Sifat hasad itu harus dihilangkan dari diri kita. Apa cirinya? Cirinya adalah senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Kalau itu ada dalam diri kita, maka Anda terkena virus hasad. Kalau terkena virus hasad, cepat-cepat diobati. Sewaktu-waktu nanti kita akan bahas tentang penyakit hati yang bernama hasad. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.